Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli hal. Ahmaduhu subhanahu ashkuruh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaihil marju' wal ma'al wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu hazzara min fitnatil masihid dajjal sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Rasulullah qallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi ayatil akhar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seandainya hidup maunya kita, maka selalu adalah kita ingin sukses dan bahagia. Bahkan kita maunya adalah sehat, dan semuanya adalah kehidupan, adalah maunya, keinginan kita adalah yang baik-baik. Ternyata ma'asyiral muslimin, hidup ini adalah yang mengatur Allah. Dari kita lahir sampai hari ini adalah semua yang mengatur Allah. Maka oleh karena itu, keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita sampai kapanpun adalah tetap kita selalu meyakini bahwa pertolongan yang abadi hanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Keinginan terus menerus bertambah, tapi kemampuan dari waktu ke waktu semakin berkurang. Ma'asyiral muslimin, pertolongan yang abadi hanya pertolongan Allah. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kamu sekalian dengan sabar dan sholat. Ma'asyiral muslimin, Allah memberikan dua sarana untuk kehidupan manusia supaya selalu mendapat pertolongan Allah. Yang pertama adalah sabar. Sabar itu adalah artinya menahan. Menahan dari segala hal apapun dari keterputusasaan dalam kehidupan kita. Sesulit apapun kita tidak boleh menyerah. Sesulit apapun kita tidak boleh putus asa. Maka kita selalu bersabar. Sabar adalah tidak pernah berhenti dari usaha. Sehingga oleh karena itu, sabar itu artinya adalah usaha, dan as-shalah itu artinya adalah berdoa. Ma'asyiral muslimin, pertolongan Allah akan sampai kepada kita jika kita selalu berusaha dan berdoa. Sehingga oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, salat yang kita jalani adalah, itu maknanya adalah berdoa. Itu adalah permohonan kita kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu mengajarkan kepada kita, idza hazabahu amrun shalla. Ketika Rasulullah mengharapkan sesuatu, yang sesuatu itu adalah amat berat, maka shalla, beliau selalu menjalankan salat. Sehingga karena itu, keinginan, harapan, cita-cita hidup kita amat sangat banyak. Maka jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Allah memberikan informasi kepada kita ada tipe-tipe, model-model orang yang sholat itu. Yang pertama adalah sholatnya orang yang khasyi'un. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Adalah tipe yang pertama adalah orang yang sholatnya khusyuk. Orang yang ketika sholat tunduk dan merenduh hanya kepada Allah. Dan dia merasa harga dirinya adalah rendah di hadapan Allah. Maka dia rasa takut dan hening ketika sholat hanya kepada Allah.
Itulah ciri-ciri orang yang sholatnya khusyuk. Yang kedua adalah sholat yang yuhafidun, adalah sholatnya orang-orang yang selalu menjaga dan memelihara. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum an sholatihim yuhafidun, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya mereka menjaga, memelihara. Ma'asyiral muslimin, Allah memberikan informasi kepada kita bahwa orang yang sholatnya, yang yuhafidun, yang menjaga itu artinya bahwa sholatnya dijaga. Dijaga ketika kita menunaikan sholat, dijaga keabsahan sholat, yaitu menjaga syarat rukunnya sholat. Ketika kita sholat, kita jaga, baik ucapan maupun perbuatannya, adalah karena Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita gerakan, adalah semua dalam pemantauan Allah. Dan setelahnya itu adalah menjaga bahwa kita adalah orang yang sholat. Setelah kita sholat, perbuatan kita, aktivitas kita, akhlak kita mencerminkan orang yang sholat, yaitu ucapan dan perbuatannya dijaga hanya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah tipe sholatnya orang yang daimun, yaitu orang yang alladzina hum an sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang selalu tetap istiqomah, tetap melaksanakan sholat dalam situasi kondisi apapun. Orang selalu menjalankan sholat, sesibuk apapun, serepot apapun, kita jangan meninggalkan yang namanya sholat. Itulah tipe orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Karena kita selalu menjalankan sholat secara istiqomah, apapun sibukan kita, apapun kerepotan kita, tidak ada alasan untuk tidak ada alasan kita meninggalkan sholat. Sehingga oleh karena itu, insya Allah dalam situasi kondisi apapun, kalau kita selalu menjalankan sholat, maka jawabannya adalah sesulit apapun dalam hidup kita, seberat apapun dalam hidup kita, disitulah sholat menjadi solusi, jawaban dari segala masalah kehidupan kita. Yang berikutnya adalah sholatnya tipe orang yang sahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Ma'asyiral muslimin. Tipe yang keempat adalah naudzubillah, tipenya orang yang lalai dalam sholatnya. Yang lalai itu adalah yang tipe orang-orang yang ketika menjalankan sholat penuh dengan kemalasan. Ketika menjalankan sholat tidak tepat waktu. Ketika menjalankan sholat tidak khusyuk. Dan kemudian menjalankan sholat tapi adalah pencitraan diri untuk manusia. Dijalankan bukan ridho Allah. Alladzina hum yuraun. Sholatnya adalah ingin sanjungan dari manusia. Maka fawailul lil musallin, dia mengerjakan sholat tapi celaka dengan sholatnya itu. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah karunia ibadah syariah sholat, yaitu di bulan Rajab ini adalah hasil dari mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan untuk umatnya, as-salatu mi'rajul mu'minin. Adalah sholat itu merupakan bagaimana kita berkomunikasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, dalam bacaan sholat kita, kita selalu berikrar di dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ma'asyiral muslimin, pastikan dalam diri kita selalu ada waskat, pengawasan melekat, pengawasan malaikat
apapun aktivitas kita, apapun ucapan kita, semuanya dalam pengawasan Allah. Sesungguhnya apa? Lillah, semuanya hanya untuk Allah. Yang berikutnya, ma'asyiral muslimin, setelah kita pasrah, menyerah kepada Allah, semua aktivitas hanya untuk Allah, kemudian berdoa dalam duduk di antara dua sujud kita dalam sholat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, ya Allah sayangilah aku. Wajburni, ya Allah cukupkanlah segala kekuranganku. Warfa'ni, tinggikan derajatku. Warzuqni, berilah aku rizki. Wahdini, bimbinglah aku. Wa'afini, sehatkan jasmani rohaniku. Wa'fu'ani, dan maafkanlah kesalahanku. Ada 8 permohonan, ma'asyiral muslimin. Setiap rakaat kita, sholat fardu 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam adalah 17 rakaat. Setiap rakaat adalah kita mohon kepada Allah, jumlahnya 8 permohonan. 8 kali 17 sama dengan 136. Sehari semalam kita tunaikan sholat 5 waktu, memohon kepada Allah. Permohonan itu sejumlah 136. 136 itu adalah sudah sangat cukup. Mohon kita kepada Allah untuk kebutuhan kehidupan kita. Sudah sangat cukup. Mohon ampunan Allah, mohon kasih sayang Allah, ditinggikan derajatnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya. Lebih dari cukup itu. Bahkan segala kekurangan kita juga mohon supaya Allah cukupkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, lagi-lagi mari sholat kita mulai hari ini, detik ini, kita tingkatkan menjadi sholat yang khosyi'un, menjadi sholat yang yuhafidun, yaitu menjaga ketika pelaksanaan sholat. Sudah ikrar kita di hadapan Allah bahwa apapun aktivitas kita dalam hidup ini lillahi, hanya untuk Allah. Dan kemudian cita-cita kita, harapan kita, keinginan kita yang tidak semakin berkurang itu, mari dalam duduk di antara dua sujud kita khusyuk, hudur hati kita di hadapan Allah dengan permohonan itu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Permohonan ini perlu dari hati yang paling dalam, dan sang pemohonnya tahu makna, arti, dan tujuannya. Maka salah satu penghantar sholat khusyuk itu adalah apapun yang diucapkan dalam sholat, kita mengerti dan memahami arti bacaan sholat. Sehingga oleh karena itu tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah bahwa kita itu adalah sudah masanya mungkin masa lalu. Sholat bacaan itu selalu kita baca dan tahu dan memahami artinya. Dan kemudian ketika sholat, hadirkan pikiran dan hati itu sepenuh jiwa. Kita sedang berdialog dengan Allah. Allah maha mendengar, Allah maha tahu, dan pasti yakin seyakin-yakinnya Allah mengabulkan segala permohonan kita. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu sholat kita semakin berkualitas, semakin bermakna, sehingga insya Allah sholat-sholat yang kita tunaikan minimal 5 waktu sehari semalam adalah jumlahnya 137 permohonan. Belum kalau kita tunaikan sholat-sholat rawatib, sholat-sholat hajat, sholat-sholat sunnah yang lain, maka yakin seyakin-yakinnya bahwa sholat itu adalah solusi
dari segala apapun keinginan cita-cita hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum wa minkum lahu innahu hasamiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.